Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatu wassalaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan berbicara tentang Kongres Jatman ke-13. Sekali lagi, Jatman itu adalah Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi organisasinya para sufi, para ahli thariqah, para mursyid, dan orang-orang yang ikut berthariqah, yaitu mereka yang punya mursyid, punya guru, punya amalan, punya wiridan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan hati dengan berzikir, dengan melepaskan hal-hal keduniawian, dan ini baik untuk semua orang. Jadi kalau orang itu ingin menambah atau meningkatkan kualitas ruhiyahnya, maka dia baik berthariqah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Jatman ini adalah perkumpulan orang-orang NU. Jadi dulu sebelum ada Jatman, ya tidak terkoordinir, masing-masing saja. Saya ikut thariqah ini, Naqsabandiyah, Al-Qadiriyah, Rafi'iyah, Syafi'iyah, dan lain-lain. Dan seringkali nama-nama thariqah itu tidak dikenal, atau ajaran-ajarannya menyimpang, atau gurunya tidak terpercaya, atau wiridannya aneh-aneh. Maka ini rawan banyak aliran sesat. Maka disaringlah oleh NU, yaitu disebut Al-Mu'tabarah itu. Al-Mu'tabarah itu artinya tersertifikasi lah begitu, tervalidasi. Dan yang tidak tervalidasi diantaranya adalah Thariqah Alawiyah. Nah, itu juga tidak memenuhi syarat. Miliknya Habib Lutfi bin Yahya itu, yang katanya ada, wallahu alam, tapi ternyata tidak ada. Nah, Jatman ini didirikan tahun 1950 oleh Kiai Haji Nawawi, dan kemudian berintegrasi dengan NU karena asalnya memang dari NU, tidak bisa dipisahkan dari NU. Maka dalam perkembangan selanjutnya, Jatman ini adalah badan otonom, Banom, yang berdiri sendiri, maksudnya mengelola dirinya sendiri, tetapi ada di bawah NU. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah disinggung kemarin, ternyata dalam perkembangannya ini Jatman yang sampai hari ini ada, ternyata sudah dibajak dalam tanda kutip oleh Habib Lutfi bin Yahya. Jatman didaftarkan sendiri ke Kumham, membuat AHU sendiri, membuat badan hukum sendiri, dan berarti kan keluar dari NU. Dan Habib Lutfi bin Yahya ini sulit dinasehati, sulit diajak musyawarah, dan kekeh memiliki Jatman. Ya wis pean dewe. ambil. Sehingga akhirnya Habib Lutfi bin Yahya memiliki Jatman itu, kemudian merencanakan kongresnya yang ke-13 juga di Pekalongan. Tetapi alhamdulillah PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, kemudian Rais Amnya Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan orang-orang yang diduga menurut atau menghamba, membudak kepada Habib Ba'alwi Lutfi bin Yahya, ternyata punya nyali. Jadi mukibinnya belum parah lah, masih punya pendirian. Mboh takut kualat apa enggak Gus Yahya itu atau Kiai Miftahul Akhyar itu. Tapi nyatanya mereka mempunyai sikap tegas, mengadakan kongres Jatman sendiri, membuat Jatman yang baru, yaitu kongres di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Otomatis Jatman inilah yang dianggap valid sebagai Banom atau badan otonom milik Nahdlatul Ulama. Sementara yang sudah diambil Habib Lutfi bin Yahya, silahkan mau acara apapun bebas. Rencananya sih akan mengadakan kongres lagi, wallahu alam. Yang jelas kongres Jatman yang resmi milik PBNU sudah dilaksanakan di Boyolali tanggal 21 Desember, Sabtu kemarin, dan alhamdulillah berhasil, sukses.
Dan ada beberapa oleh-oleh yang bisa kita dapatkan. Pertama, tentu saja oleh-olehnya adalah terpilihnya Rois Ali. Jadi sekarang istilahnya dirubah, Rois Ali, ketua tertinggi lah begitu, yaitu yang dijabat oleh Kiai Haji Khalwani, dan Mudir Ali yang wakilnya itu dijabat oleh Profesor Dr. Haji Ali Maskur Musa. Itulah nahkoda Jatman yang baru yang diadakan resmi oleh PBNU. Alhamdulillah. Dan terpilihnya Kiai Haji Khalwani ini memang sudah sesuai ekspektasi orang-orang, baik di PBNU, orang NU, Nahdliyin maupun orang-orang Sufi. Karena beliau Kiai Haji Khalwani ini adalah sepuh yang juga aktif di Jatman, yang juga ahli thariqah. Dan terlebih lagi beliau adalah putra daripada Kiai Haji Nawawi yang merupakan pendiri Jatman. Beliau jugalah yang meluruskan sejarah Jatman yang dibelokkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan dalam kesempatan lain beliau sempat menyindir Habaib Alwi, sempat menyindir kegemaran atau kecintaan Nahdliyin kepada kota Tarim yang tidak beralasan itu karena kebawa-bawa Habaib Alwi. Dan harusnya berbangga kepada Indonesia tanah air beta. Beliaulah yang melantunkan Indonesia tanah air beta, selalu dipuja-puja bangsa. Pakai selawatan dulu, kayak Marawis, TOP PGT. Alhamdulillah Kiai Haji Khalwani akhirnya terpilih menjadi sesepuh para sufi di Indonesia, menggantikan Habib Lutfi bin Yahya yang entah kemana. Hadir pun tidak itu, ya jelas nggak bakal hadir, malu dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Kongres Jatman ini pun terlihat sinergi, terlihat kohesitas, kebersamaan antara PBNU, NU, Jatman, Nahdliyin dengan bayi ajaibnya. Siapa dia? PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, terutama yang daerah-daerah dekat Boyolali, Solo, Jogja dan lain sebagainya. Mereka ramai berbondong-bondong mensupport Kongres Jatman yang diadakan PBNU ini, karena PWILS adalah orang-orang NU asli yang tidak terkontaminasi oleh Ba'alwi, tidak teracuni, tidak terdoktrin oleh Ba'alwi Yaman. Bersih, mereka asli Indonesia. Sehingga keberadaannya langsung diterima oleh PBNU, oleh NU, oleh Nahdliyin, dan bersama-sama berbaur menyelenggarakan Kongres Jatman tersebut. Salah satu diantaranya PWILS hadir dengan pasukannya, pasukan resminya yang terlatih dan pengurus-pengurusnya.
ada di situ membantu-bantu, bahkan menyediakan booth khusus atau stand khusus makanan dan minuman, kopi, bakso dan lain-lain. Mantap. Dari mana ini? Tidak pasti. Kemudian di samping PWLS yang menyatu dengan PBNU dengan Nahdliyin, juga ada dari unsur TNI, karena TNI ini ya harus dekat dengan NU karena mereka dilahirkan dari rahim NU, dari laskar-laskar dulunya itu Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, orang-orang santri-santri pondok pesantren, laskar-laskar perjuangan santri yang kemudian membentuk organisasinya sendiri menjadi TNI, atau dulunya itu TRI, Tentara Republik Indonesia, Tentara Rakyat. Jadi TNI pun dekat dengan PBNU ini. Dan Jatman ini yang baru ini bersih dari Habaib Alwi. Jadi unsur Laskar Sabilillah, unsur TNI, Polri, unsur Banser itu menyatu dalam kebersamaan. Alhamdulillah. Demikian kabar dari Kongres ke-13 Jatman yang memberikan kesadaran kepada kita bahwa PBNU masih berjaya, PBNU masih ada. Jatman bisa dikuasai dalam tanda kutip, walaupun membuat baru. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting jamaah Nahdliyin ikut dengan Jatmannya PBNU ini, yang baru ini, yang ketua baru, yang Rois Ali yang baru, Kiai Haji Khalwani ini. Jangan ikut Habib Lutfi. Dia sudah kalap, dia sudah gelap mata, buta hati, dan entah ada apa sampai segitunya membajak Jatman dan mau mengadakan kongres sendiri. Mungkin anggotanya ya para Habib Alwi semua nanti. Jadi ya nanti kita lihat apakah kongresnya Habib Lutfi masih banyak berlangsung dengan meriah. Ya itu hak dia, silahkan untuk merekrut para Habib Alwi sebagai anggotanya. Tetapi Jatman versi PBNU inilah yang harus kita dukung dan kita jaga. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Kiai Haji Khalwani ini akan menambah wibawa, akan menambah kehormatan, akan menambah dalam tanda kutip kesucian Jatman sebagai organisasi thariqah yang berhati bersih dan bebas dari iri dengki, bebas dari ambisi-ambisi duniawi. Mudah-mudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.